Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fauzi Ramadhani dengan NIM 23080330105, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta. Sedang menempuh mata kuliah pengantar komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Sutirman SPD MPD dan Pak Wahyu Hidayat SPD MM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dan penilaian UAS yang berisi tentang profil diri, kesan mengikuti perkuliahan pengantar komunikasi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang bentuk dan contoh cara penyampaian komunikasi perkantoran. Seperti yang kalian ketahui, nama saya Dian Fauzi Ramadhani dengan NIM 23080330105, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berasal dari Bekasi dan tempat tanggal lahir saya Bekasi, 17 Oktober 2005. Usia saya saat ini 18 tahun. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta melalui jalur mandiri, yaitu dengan tes CBT domisili. Selanjutnya, kesan mengikuti perkuliahan pengantar komunikasi. Berdasarkan pengalaman saya, belajar pengantar komunikasi sangat menyenangkan. Karena di dalam mata kuliah ini kita dapat mempelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Dan kita bisa mengetahui tentang macam-macam komunikasi, jenis-jenis komunikasi, teori-teori komunikasi, fungsi-fungsi komunikasi, dan masih banyak lainnya. Dengan belajar materi pengantar komunikasi, kita bisa lebih memahami dan memiliki wawasan yang sangat luas dan bisa masuk ke dalam suatu bidang yang lainnya. Komunikasi mengajarkan saya banyak hal dalam perkuliahan ini yang tadinya saya tidak paham dengan cara berkomunikasi dan langsung diajarkan di mata kuliah ini, terutama untuk Pak Wahyu selaku dosen pengampu. Terima kasih sudah membantu para mahasiswanya dalam penyampaian materi. Beliau seorang dosen yang ramah, baik ketika mengajar di kelas. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu bentuk dan contoh cara penyampaian. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara tidak langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana dua belah pihak saling bertatap muka. Misalnya seperti dialog dua orang, wawancara, maupun rapat. Komunikasi yang terjadi secara tidak langsung karena dibatasi oleh jarak, misalnya seperti telepon dan video call. Selanjutnya ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan berita yang sifatnya singkat, jelas, tetapi dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud tertentu. Contohnya, naskah yang biasa digunakan untuk menyampaikan berita yang sifatnya kompleks. Naskah bisa juga disebut sebagai tahap awal dari susunan sebuah buku. Bentuknya lembaran dan beberapa bagian bisa dimasukkan dalam buku dan bisa untuk menguraikan urutan-urutan, adegan, tempat, keadaan, dialog dapat dikatakan sebagai dasar sebuah cerita dalam film maupun dalam pementasan teater. Selanjutnya ada blanko. Blanko yang digunakan untuk mengirimkan
berita dalam suatu daftar. Blanko dalam sebuah arti memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya beda, sehingga blanko dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya menjelaskan supaya lebih spesifik, dan dapat mengatakan dari seorang atau tempat. Selanjutnya ada spanduk. Spanduk yang biasanya dipergunakan untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang. Informasi yang disampaikan pada media spanduk bisa berbagai macam seperti imbauan atau peringatan, promosi, hingga spanduk yang berupa petunjuk arah, dan dari spanduk kita dapat menemukan berbagai informasi tertentu. Dari spanduk, kita dapat menemukan berbagai informasi tertentu. Spanduk merupakan media komunikasi yang ditunjukkan kepada banyak orang dengan tujuan agar orang dapat tertarik dan membeli produk yang diinformasikan pada spanduk tersebut. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.